Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Senang sekali ketemu lagi bareng gue Herjunot Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan seperti biasa kita akan ngobrol sore-sore ini kurang lebih 20 menit, 30 menit ke depan dengan berbagai narasumber kita. Tiap harinya beda-beda bahasannya. Dan kalau hari ini bahasannya menarik banget karena ini kaitannya sama anak-anak milenial, Gen Z ya, yang butuh mungkin banyak masalah segala macam. Nah, gimana cara mengakomodirnya dan menyalurkannya dengan benar. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita bahas mengenai tema hari ini, seperti biasa teman-teman bisa nonton podcast kita di banyak platform, kurang lebih ada sekitar 10, ada Instagram, ada Facebook, ada juga Twitter dan YouTube, semuanya @partaiprindo, gampang banget @partaiprindo, RCTI Plus, Okezone, Sido News, anews.id dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. Kalau gue lebih suka di YouTube karena bisa di archive kalau belum kelar, jadi nontonnya bisa dilanjut lagi. Nah, tema hari ini menarik yaitu Gen Z ya, nggak cuma Gen Z ya, sebenarnya millennials, even baby boomers juga rentan lately ya alami masalah kesehatan mental. Bagaimana mengatasinya? Karena ini teman-teman sadar nggak sih ketika kita yang namanya ya transisi sudah kerja dari kuliah atau mungkin masih kuliah, punya banyak target, punya banyak bukan beban ya, tanggung jawab seperti itu. Pasti akan ada di satu fase di mana kadang kita mempertanyakan, aduh gue bisa nggak nih, gue harus seperti apa nih. Nah, ini akan kita coba bahas gimana sih caranya kita ngelihat ini. Dan tentunya kaitannya karena anak-anak milenial Gen Z ini pemilih pemula semuanya dan mereka punya peran yang besar untuk pemilu nanti. 100 juta something gitu kalau saya nggak salah itu adalah pemilih millennials dan Gen Z. Jadi tamunya juga harus yang memang satu frekuensi. Beliau adalah, kok beliau? Dia ya, kalau beliau kan aduh gitu ya, kayak padahal ini satu batch sama aku, jadi kita udah kenal cukup lama, temannya narasumber ini ada temannya aku juga ya. Ini ada Ila kalau aku manggilnya. Ada Kak Ratu Dewi Nabila, caleg DPRD Provinsi Banten, Dapil 9 ya? Iya, Dapil 9 Tangerang Selatan. Dari Partai Perindo. Kak Ila apa kabar? Kak Juno. Ini halo. Satu kehormatan ya, ada Kak Ila di sini. Biasa Kak Ila juga iya, biasanya di situ ya. Iya. Sekarang di sini nggak apa-apa. Sehat ya Kak Ila ya? Kehidupan seperti itu ya. Okay. Kadang di sana, kadang di sini. Betul, gitu. Kadang di interview ya. Tapi kan kalau Kak Ila juga backgroundnya jurnalis juga ya? Betul. Berapa tahun sih Kak Ila jadi? 10 tahun jadi jurnalis. Setelah itu pindah lebih ke business development. Jadi lebih ke concepting, lebih ke ide-ide untuk program. Oke, gitu. Aduh Kak Ila ya jurnalis, tuh cantik tuh kan. Lihat tuh. Kak Ila ini apa? Tapi background ketika bicara jurnalis, sebelum kita ke tema. Ya. Ini perempuan nih, sebagai seorang perempuan jurnalis, terus ya pekerja gitu ya. Apa sih kesulitan terbesar kalau Kak Ila rasain sebagai perempuan di dunia yang serba maskulin ini, dan tentunya bicara ya rekan kerja semua kan dominasi pasti cowok orang banyak. Apa yang bisa Kak Ila pelajari selama 10 tahun ini? Ya sebenarnya kalau untuk perempuan dan laki-laki itu kan banyak juga yang ingin kesetaraan. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya memang masing-masing gender itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu saling kalah mengalahkan, nggak perlu saling lebih superior, tapi bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama dan bermanfaat bagi banyak orang. Tapi itu sulit nggak sih Kak jadi perempuan di ya sekarang juga terlibat di pemilu sebagai politikus, atau sebenarnya ya stigma itu nggak terbukti di lapangan biasa aja sebenarnya? Sebenarnya enggak sih, kalau buat saya sih nggak terlalu sulit. Jadi perempuan tuh harus diintimidasi atau apa enggak sih, karena itu kan bagaimana kita menempatkan diri di tempat dan bagaimana kita luas untuk beradaptasi, bagaimana kita bisa kerjasama, adaptasi. Nah itu yang penting juga gitu, karena kan banyak orang juga yang tidak mudah beradaptasi. Betul. Karena mungkin terbentur karakter atau sosial atau perasaan-perasaan yang mau kita obrolin sekarang ini tentang kesehatan mental itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke personal ya. Betul. Kalau kita nggak bicara perempuan laki-laki, kalau perempuannya memang tadi bisa adjustable, easy going dalam lingkungan, pasti sangat bisa ya. Betul, sangat bisa. Karena kan perubahan itu adalah pasti kan.
kita setiap hari aja mengalami perubahan. Bahkan kita bangun tidur aja hari ini mau kita sudah punya rencana. Misalkan karena cuaca, karena apa bisa aja terjadi. Nah itu kalau kita nggak bisa pinter-pinter beradaptasi, nggak bisa fleksibel, stres jadinya. Nah sekarang kan udah 1 bulan lagi lah ya kita pemilu. Berarti kegiatan sekarang sibuk banget dong. Iya, ini lagi lagi sibuk-sibuknya, lagi mencoba setiap hari untuk ketemu dengan warga di Kota Tangerang Selatan. Karena aku memang domisili juga di Kota Tangerang Selatan, jadi sudah familiar. Nggak terlalu sulit lah untuk untuk bertemu warga, ngobrol di sana, karena kan memang aku juga tinggal di sana. Tangsel, Tangerang Selatan. Berarti mencakup banyak kayak Bintaro. Ya Bintaro. Kalau kecamatannya itu ada Pondok Aren, ada Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang. Jadi memang masih benar-benar perbatasan sama Jakarta gitu. Jadi masih urban juga. Jadi nomor 9 ya? Nomor 1. Oh 1 ya? Dapil 9, oke. Dapil 9. Tapi jadi gampang banget kalau nanti ngeliat Ila ya. Di tadi wilayah-wilayah tadi nomor 1 ya, Partai Perindo udah pilih aja ya. Iya dong, harus dong. Nah kalau bicara tema kita Ila, bahwa kita bicara mental health nih ya. Anak-anak muda, sebenarnya aku ngelihatnya ya nggak semua. Bukan anak muda doang, semua orang kadang kan untuk saat ini. Baik, bagaimana kalau Ila sendiri melihat bahwa isu ini ya, yang relate sama anak muda, sama pemilih pemula, apa yang Ila pengen highlight di sini? Isu tentang kesehatan mental ya, memang karena sekarang itu media itu sudah sangat mudah sekali diakses, jadi mungkin kita baru tahu gitu. Jadi banyak fenomena-fenomena kesehatan mental yang terjadi karena ya memang dengan teknologi, kemudian juga sosial yang semakin terbuka, itu kan kesempatan kita untuk melihat dunia dan mengcompare mungkin itu kan lebih besar ya. Kalau dulu nggak ada sosial media, mungkin kita nggak akan tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain gitu. Kita hanya fokus dengan apa yang terjadi di lingkungan kota atau desa atau tempat dia tinggal gitu. Jadi nggak banyak distorsi yang kita dapat gitu. Nah kalau sekarang apalagi anak-anak muda yang tumbuh di masa-masa teknologi ini ya sudah pasti dia dari bayi saja sudah terpapar gitu. Media-media sosial dan informasi itu banyak sekali. Manusia ini kan apa ya, kita punya keterbatasan juga ya untuk menerima informasi-informasi itu. Kalau terlalu banyak udah pasti overwhelmed, udah pasti kita stres gitu. Makanya bagaimana kita harus membatasi diri, nah itu yang jadi sangat penting. Tapi kan balik lagi nggak mudah loh untuk mencoba membatasi diri atau untuk mencoba untuk merasa cukup, merasa cukup apa yang dia miliki, merasa cukup untuk menerima informasi, merasa cukup itu tuh ternyata penting sekali gitu untuk mengatasi kesehatan mental. Betul. Nah ini yang sebenarnya yang Ila sebutkan tadi bahwa ya semua orang pasti ya ketika kita berada di dunia digital ya, Instagram, TikTok, apalah gitu. Memang kalau kita nggak ngerem, kalau kita nggak filter ya akan kebawa semuanya, baik itu tadi feeling insecure, nggak cukup, nggak bersyukur, dan comparison kan kita compare sama yang lain segala macam. Nah kalau dari Ila, ketika ada di posisi itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda agar ya kalau kita yang cukup dewasa tahu lah ya. Kalau aku mungkin sudah makan asam garam kehidupan mungkin Kak Juno ya. Kalau aku yang udah cukup dewasa mengerti gitu, paling aku kalau nggak aku mute, aku blok atau aku nggak main Instagram. Terus aku merasa bahwa ya ibadah juga spiritual penting. Kalau dari Ila, ketika kita ada di posisi ini, apa yang harus anak muda lakukan dari pengalamannya? Ya kalau anak muda itu kan sebenarnya memang pribadi mereka juga belum stabil ya, karena kan mereka masih mencari jati diri. Kemudian juga mereka masih punya banyak sekali pilihan yang akan mereka hadapi dan yang akan mereka pilih gitu. Jadi untuk karir, untuk pertemanan, untuk ya hal-hal kecil lah. Hidup itu kan memang pilihan ya. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang ya kita harus konsisten dan juga bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Tapi kan di mana mental anak-anak muda ini memang belum stabil. Dari segi fisiknya, dari segi emosionalnya, mentalnya memang seperti itu perjalanan hidupnya gitu. Nah, mungkin itu juga harus ada peran dari lingkungan, dari orang tua juga, dari pertemanan. Bagaimana
kita berbuat baik aja sama semua orang. Nah tapi kan itu nggak mudah juga ya, karena kan kadang-kadang kita punya rasa emosi yang nggak bisa kita kontrol. Mungkin ada trauma, karena faktornya itu banyak sekali Kak Juno. Jadi ada faktor karakter, ada faktor sosial, keluarga, pertemanan, kemudian juga ada faktor dari spiritual tadi, mungkin keagamaan. Jadi itu kan faktor-faktor yang membentuk pribadi orang, bagaimana mental dia kuat atau tidak, bagaimana dia bisa beradaptasi untuk menyelesaikan masalah. Nah ini yang jadi tugas kita semua. Kadang-kadang orang tua pun belum belum emosinya juga belum stabil. Nah ini kan yang terjadi banyaknya kekerasan di dalam rumah, anak dapat kekerasan dari orang tua. Nah ini kan hal-hal yang harusnya tidak terjadi, tapi karena manusia itu berjalan itu berdasarkan subconsciousnya. Nah ini nih yang kita makanya harus gimana caranya kita selalu dalam keadaan sadar dan bisa mengontrol emosi dengan baik. Itu kan yang dibutuhkan gitu. Ya itu dia tadi. Bisa dari spiritual religius itu bisa, kemudian juga dari pertemanan, gimana caranya kita selalu berbuat baik. Tapi kalau berbuat baik kan kita sudah diajarin ya dari kecil, nggak mudah sih sebenarnya, nggak sulit gitu sebenarnya untuk berbuat baik. Ya itu selalu harus diingat. Tapi memang prakteknya gimana Kak Juno? Kadang-kadang suka lupa juga atau ke-trigger. Benar, gitu, dan kalau kita kadang berbuat baik juga kan responnya belum tentu orang. Betul. Nah itu juga. Baik, kan? Nah kalau bicara anak muda nih Kak Ila, dengan segala tuntutannya, baik itu sekolah, kerja, digital tadi ya, pergaulan. Menurut Kak Ila penting nggak sih untuk kita memfilter itu semua? Misalnya gini, milih teman, milih apa yang harus dilihat ya, apa yang harus ditonton, apa yang harus kita bilang enggak atau ya, karena aku pribadi misal kalau aku bicara tadi mental health, ada banyak kondisi yang kadang aku tidak meng-allow semua itu masuk ke sini. Misalnya nih ada postingan apa yang aduh ini nggak bisa nih, bukan buruk, tapi kadang nge-trigger kita kayak teman gue ini nggak bisa deh buat gue, soalnya ya tadi kurang positif atau apa gitu. Kalau dari Ila sendiri apa sih yang bisa anak-anak muda ya, khususnya yang tadi yang sangat mentalnya fragile, haruskah memute, memblok atau cari kesibukan seperti apa? Kalau dari sudut pandang Ila? Ya itulah yang jadi concern juga, gimana kita itu harus bisa mengontrol diri kita. Jadi kalau di luar diri kita otomatis kita nggak bisa kontrol. Betul. Mau respon orang, mau apapun yang terjadi di luar diri kita itu di luar kontrol. Jadi yang bisa kita kontrol kan diri sendiri. Nah mulai disiplin mungkin ya dengan diri sendiri dan mulai bisa merasakan sebenarnya apa sih yang dirasakan. Kadang-kadang kita denial loh Kak Juno. Misalnya kita sebenarnya merasa kita tuh iri sebenarnya sama orang, atau kita ini sebenarnya merasa merasa gitu, sedih kan atau merasa nggak mampu sebenarnya. Tapi kan dengan ada yang egonya enggak gitu, enggak. Nah itu sebenarnya malah bikin stres. Jadi kita harus pinter untuk merasakan apa yang terjadi di diri sendiri. Karena emosi itu sebenarnya ganti-ganti kok. Maksudnya gini, kita hari ini sedih, belum tentu dua jam lagi kita akan sedih. Jadi dirasain aja emosinya apa, dirasakan, di-allow emosi itu untuk ada gitu. Karena kalau semakin kita tekan emosinya, semakin denial, malah lebih sulit. Kalau bisa lihat ya korelasinya dengan yang Ila bilangin tadi barusan, ini bicara pengalaman sih. Makin kita ya tadi istilahnya jam terbang ya, pengalaman, banyak merasakan hal-hal yang nggak selalu senang, itu mentally pasti akan lebih build. Dan ini penting banget. Ini kenapa kalau aku ya lah ngelihatnya anak muda, dan ya aku pernah kuliah juga, belum kerja segala macam. Penting banget sedini mungkin tuh harus aktif. Baik aktif dalam artian gini, kuliah tapi kalau ada punya kerjaan nggak apa-apa, side job ya, ikut apalah IO, jadi barista. Karena menurut aku hal-hal kayak gitu yang akhirnya ngebangun mental ya, saya lebih siap dibanding teman-teman yang umurannya yang sama gitu. Nah kalau Ila
Ila sendiri punya nggak sih pengalaman dulu di awal memang udah dari kecil udah kerja gitu dan itu akhirnya mau nggak mau udah di slap gitu dari sedini mungkin. Ya itu juga kaitannya mungkin dengan daya juang ya, karena kan sekarang kita melihat daya juang anak-anak yang mungkin umur 20-an atau Gen Z ini kurang apa ya, kurang tough lah ya. Tough gitu ya. Akhirnya apa-apa mental health gitu ya. Sebenarnya ini juga dua hal yang memang mental health atau kesehatan mental itu perlu kita perhatikan. Tapi bagaimana kita membentuk mental yang kuat itu kan juga satu hal lain gitu ya. Nggak dikit-dikit kita menyerah karena mental health. Benar. Dirasakan boleh, tapi memang ada waktunya gitu. Dirasakan oke, sejam ini memang lagi merasa gini. Tapi kan ada goals, ada hal-hal yang harus kita kejar gitu. Ada hal-hal yang kita harus berusaha. Manusia kan cuman bisa berusaha. Jadi usaha-usaha itulah yang harus kita selalu ingat gitu. Gimana apa yang mau kita capai, apa yang sebenarnya kita impikan gitu. Makanya harus ada impian, kemudian juga ya itu aktif. Tadi kata Kak Juno kan gimana karena kita ikut aku ngeliat kesana, gini, ikut kesini. Ila bisa bicara seperti itu atau aku pun bisa bicara seperti itu karena kita, kalau aku pribadi ya lah, aku yakin Ila juga pengalamannya udah macem-macem gitu ya. Let's say apalagi di lapangan liputan ya. Mungkin di underestimate atau apa segala macam. Dan itu yang ngebentuk kita akhirnya ngerasa bahwa ketika ada masalah kita bisa menampung itu dan menyalurkannya dengan benar. Karena banyak sekali aku yakin teman-teman ketika kita bicara pengalaman, ya banyak yang mungkin umurnya kita sama, ada pengalaman yang sedikit. Nah itu pentingnya banget buat teman-teman tadi menyadari bahwa sebenarnya dunia ini nih ruang belajar kita. Dan menjadi aktif, menjadi tadi punya banyak pengalaman itu penting banget biar kalian juga bisa, paling tidak masalah yang kita punya bisa kita selesaiin sendiri dulu ya. Tanpa melibatkan orang lain. Dan itu yang ya kalau Ila mau nambahin apa? Ada satu hal lagi yang jangan sampai lupa itu adalah jangan pernah menyerah untuk diri sendiri. Itu nggak boleh banget. Bener. Jadi karena yang bisa mengontrol penuh itu adalah hanya diri kita sendiri, ya kita nggak boleh menyerah apapun itu gitu. Maksudnya jangan menyerah untuk jadi lebih baik, jadi lebih conscious, jadi apa yang kita inginkan gitu. Jadi udah jangan dengar omongan orang lain, jangan lihat apa yang di luar kita, fokus sama diri sendiri, bagaimana membangun diri sendiri itu menjadi lebih baik setiap harinya. Itu kenapa aku pengen banget ya teman-teman yang nonton, mau itu milenial atau Gen Z, punya daya juang yang kuat. Karena aku yakin gini, kalau kita ya digitalisasi kan nggak bisa dipungkiri ya, medsos segala macam. Ini kita sendiri yang filter, kita sendiri yang tahu goals kita. Jadi belajar yang rajin ya, banyakin pengalaman, ketemu orang, leadership, organisasi segala macam itu akan nge-build ini. Satu lagi ada nih Kak Juno. Apa tuh? Self love. Nah. Self love. Iya, mungkin orang-orang nih suka lupa yang harus dicintai itu adalah diri kalian dulu. Pertama, sebelum kalian mau suka-sukaan atau sebelum kalian mencintai orang lain itu diri kalian dulu. Gimana caranya? Ya, kalian lakukan apa yang kalian suka. Sebenarnya sesimpel itu sih. Misalkan kalian suka olahraga, ya udah olahraga. Kalian suka ngobrol. Tapi pastikan diri kalian itu mendapatkan cinta yang cukup dulu dari diri kalian. Baru kalian bisa bagi-bagi deh tuh cintanya untuk orang banyak, untuk masyarakat. Jadi kalau kalian sudah merasa cukup dengan diri kalian sendiri, sudah mencintai diri kalian, nah itu jalannya akan lebih mudah. Baik, aduh Kak Ila bicara cinta nih, curiga. Cintanya banyak gak sih? Cinta untuk diri sendiri banyak dong. Oke, Kak Ila, terima kasih buat obrolan ini udah hampir 20-30 menit. Tapi tadi yang aku bisa highlight bahwa kita bicara mental health, ini kan everyone's business ya, masalah orang semuanya. Ila, aku pasti pernah ada di fase down segala macam. Tapi yang paling penting tadi kita tahu ketika kita punya masalah, jangan gegabah. Tadi ya spiritual, keluarga, support system itu penting. Cintai diri sendiri, terus aktif juga. Karena aku yakin kalau orang sibuk, aktif gitu ya. Merasa ini ya bernilai ya untuk. Dan kadang kalau kita sibuk, kita nggak
nggak punya waktu ngurusin orang juga sih. Betul. Nggak mudah baper ya. Bener. Karena kalau aku udah sibuk, boro-boro ngurusin instastory-nya siapa begini gitu. Padahal nggak ngepost kadang ya. Oke, Ila makasih ya untuk waktunya dan good luck untuk tadi 3 wilayah tadi ya. Tangsel, semoga nanti banyak anak-anak muda yang bisa mengambil message kita, dan Ila juga sukses buat pemilunya ya. Ini mewakili perempuan, jurnalis, mantan jurnalis, dan juga sekarang tadi jadi politikus ya. Semoga makin banyak teman-teman yang di luar sana terinspirasi dengan role model yang kita hadirkan di ruang podcast ini, biar kita tuh ngasih tawaran buat teman-teman. Oh ini nih pilihannya, silakan dipilih, dan salah satunya tadi Ila dengan background yang menarik dan juga masih muda, cantik ya. Aduh. Terima kasih. Kapan lagi dong punya caleg yang lihat tuh kan? Oke, Ila, sebelum aku tutup ini berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan obrolan tadi. Value yang Partai Perindo punya yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini sama sekali ya value-nya dengan yang kita obrolin dengan Ila tadi. Gimana teman-teman harus positif, tuh penting tuh kan. Produktif, solutif, jadi apapun yang teman-teman lakukan, kalau bisa tadi, ini value-nya universal, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke website kita di sini, gampang banget, one click away. Dan juga untuk apps-nya, ada di App Store dan Play Store, monggo, scan QR-nya, ini one click away juga, gampang banget. Alright, terima kasih sekali lagi untuk Ratu Nabila. Terima kasih Kak Juno. Iya, senang sekali ketemu Ila. Biasa aku cuma papas-papasan. Karena aku nggak pernah juga siaran bareng kamu. Jarang banget. Nah, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunus Putra. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.